Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saat Rabbi wa hadirin asli jamaah semuanya, ya Allah, bersyukur kita panjatkan karena dari Rabbi teriring selawat serta salam tidak lupa pula kita aturkan kejujuran kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu. Sebelum kita mulai adalah khusyuk kita baca Fatihah. Kita hadirkan buat pengarang kitab, guru dan dua orang tua kita masing-masing. Kalau saya diam sebut namanya, kita berdoa memohon dari beliau semua yang berdosa diterima amal ibadah, dijadikan kedua mereka semua Allah menjadikan. Bagi guru orang tua yang masih ada, yang masih hidup, ya Allah panjangkan usia mereka dengan doa. Berikan kekuatan iman, Islam, keberkahan hidup di dunia dan akhirat. Untuk diri keluarga dan juga orang banyak dan kita yang mengaji pada siang hari ini dan bagi jemaah sahabat yang biasanya hadir hari ini tidak bisa karena sakit, mudah-mudahan Allah akan menyayangi. Kalau ada kerjaan, ada keperluan, ada urusan, mudah-mudahan Allah kabul keperluan, kerjaan dan urusan. Setelah hari ini yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikhwani nabi wal muslimin wal duriyah wa ahli baitihi wa ashabihi nasiyama wa rasulih wa sahabat rasulillah ajma'in. Subhana wa ta'ala wa mahdi wa jil ma'an syekh wa alim wa ustad wa ashabi dunya wa man ahsana ilayka wa muslimin wa muslimat wal mu'minin wa mu'minat ahli Muhammad wa ahli ta'ala ajma'in bi ba'du wa barakatuh wa syukran wa barakatuh min awli dunya ila dunya wa khususan Syekh Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz dan mereka Rabbana Syekh Sayyid Bakar bin Sayyid Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani pada mimpi diterangkan oleh muslimin wa khususan ila arwah lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa bi'ulumihi wa afaqalina bi barakatihi. Meneruskan pelajaran kita halaman 156. Baris ke-6 dari atas. 1 2 3 4 5 6. 156 baris ke-6 dari atas. Yang udah tahu kasih rekamannya. 156. Udah? Sudah ketemu? Udah ya. 156 baris ke-6. Wa sunnah. Masih bab adab dan iqamah. Nah, wa sunnah likullin pada tiap-tiap min muadzinin wa muqimin. Muadzin itu tukang adzan, wa muqimin tukang qomat, namanya muqim. Oh, hampir sama yang tinggal Ustaz ya. Dalam konteks tinggal, muqimin. Nah, ini namanya tukang iqamah, namanya muqim. Muadzin tukang azan. Kalau depannya mim biasanya tukang-tukang. Kerjaannya namanya riddah, orangnya namanya murtad. Agamanya namanya Islam, orangnya namanya Muslim. Gitu ya. Jadi depannya mim biasanya isim. Muadzin, muqimin.
Syirik kerjaannya, orangnya namanya musyrik. Murtad, bukannya min ya. Murtad, musyrik, muslim, mukmin. Iman itu kerjaannya, orangnya namanya mukmin. Wasami'ihima, dan yang mendengar akan itu azan dan iqamah. Jadi sunnah pada tiap-tiap muadzin, tukang qomat, dan yang mendengar muadzin dan qomat apa? Ayusolliya, berselawat, wa yusallima, dan bersalam, ala nabiyyi, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba'da faraghi hima, setelah selesai azan dan qomat. Selawat sunnah. Datanya di dalam nih. Kuat sunnah. Selawat. Karena tiap-tiap ibadah itu insya Allah diiringi oleh selawat. Nah khusus kalau selawat dan salam khusus kepada Nabi. Nabi siapa? Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yang disebut Nabi di sini Nabi Muhammad. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad. Ya, perintah Allah nih, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Sama kayak puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sama, selawat juga diperintah juga pada orang yang beriman. Gak mau selawat berarti gak beriman. Karena dalam Islam itu meriwet betul. Jadi Nabi berselawat itu bukan inisiatif Nabi, tapi emang Allah yang nyuruh. Nabi nggak pengen namanya didongkrak, popularitas. Bukan inisiatif Nabi. Kepopuleran Nabi nggak mau didongkrak, tapi selawat Allah yang nyuruh. Kalau perintah sholat, Allah sholat nggak kira-kira ya? Nggak ya. Perintah puasa, Allah puasa nggak ya? Perintah haji, Allah berangkat haji nggak? Tapi kalau perintah selawat, Allah dulu kan yang nyontoin. Innallaha wa malaikatahu ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallam. Selawat banyakin. Jadi kalau kita pengen masuk surga gara-gara ibadah kita ngandelin sholat kita nih pengen masuk surga, ya Allah. Udah kayak onta masuk lubang jarum. Kal jamali fi samil hiyab, kata Quran tuh. Kal jamali fi samil hiyab, seperti unta masuk lubang jarum. Sedekahnya cuma 2.000, tarik mau masuk surga. Yang selama-lamanya hidup cuma 60 tahun, 70 tahun. Terus ibadah cuma 5 waktu. Kalau kali 5 baru 25 menit. Sehari semalam 24 jam. Kemana sisanya? Mau masuk surga. Kayak otak masuk ke lubang jarum. Wiridan kita semana yang kita harapin syafaat. Kalau nggak ada syafaat ya, nah berkat syafaat lah. Nah, rahmat Allah turun. Jadi masuk surga tuh gara-gara rahmat. Salah satu yang bikin turun rahmat syafaat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kuutus engkau ya Muhammad kecuali rahmat tuh. Masuk surga gara-gara rahmat. Nah rahmat yang dimaksud ini adalah Nabi. Selawat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak utus engkau kecuali menjadi rahmat. Kan sering kita ya masuknya surga itu bukan karena ibadah tapi karena rahmatnya Allah. Begini Bapak nggak sholat nih zuhur tadi, atau seluruh orang Palmerah nggak ada yang sholat, atau seluruh dunia, ya jangankan dunia ya, sampai 7 lapis langit nggak ada yang sholat zuhur tadi, Allah puyeng nggak kira-kira? Enggak. Nggak ada yang puasa Ramadan semua seluruh dunia, Allah bingung nggak? Jadi ketaatan kita kepada Allah tidak menambah Allah menjadi maha. Begitu juga kita maksiat nih. Kita semuanya berzina gitu. Kita semuanya minum khamar, semuanya membunuh. Apakah kerajaan Allah kurang? Tidak. Kemaksiatan yang kita lakukan tidak
mengurangi kemahaan Allah. Dan ketaatan yang kita lakukan tidak menambah Allah menjadi lebih mahal. Berarti ibadah kita buat siapa tuh? Maksiat yang kita lakukan buat siapa tuh? Makanya ada konsekuensi logik dosa yang kita lakukan dengan peristiwa hidup di dalam hidup kita. Kita nanam jagung, ya tumbuhnya jagung 4 bulan, gak besok. Mangga lamaan dikit. Dosa juga begitu dosa. Anak gak dengar kata, seret nyari rezeki, penyakit gak baik-baik, persoalan hidup bertubi-tubi, hancur keluarga sehancur-hancurnya. Boleh jadi ada dosa yang baru panen. Markab dana 10.000. Kita udah mencatat takdir dalam tulisan takdir kita sendiri. Terus kita kasih anak kita, papa minta jajan dari markab dana 10.000 tadi tuh, kita kasih anak kita dibenci, lalu tumbuh darah dan daging dari anak kita. Suatu saat dia meredup, berpanen. Jadi jangan bawa-bawa Allah kalau anak durhaka, anak gak dengar kata. Ma'asobakum min hasanatin wa min Allah, ma'asobakum min sayyatin wa min nafsi. Kok jadi ke situ-situ nih ngebahas azan? Tapi emang ya, insya Allah begitu gaya saya. Nah, jadi ada erat kaitannya. Tertusuk duri pun di kaki kita itu karena kafarat dari dosa. Benar ini. Makanya banyak yang istighfar, banyak lagi ngebahas selawat. Nah ini selawat atas Nabi Muhammad. Di adzan setelahnya juga begitu. Selawat. Saya pernah bahas tapi saya ulang gak apa-apa. Namanya ilmu. Lagu oma aja kalau diulang-ulang enak kan? Lagu oma. Selawat, bicara selawat. Kata Imam Nawawi, khusus kepada Nabi dari kita selawatnya kudu ada selawatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Jadi kalau selawat kepada Nabi harus ada sallunya. Sallallahu atau wasallama. Jadi ada dua nih, salam, sholat. Kalau sholat salam ya, sholli, salim. Allahumma sholli berarti wa ala alihi washabi. Udah ada begini nih, sesuai dengan firman Allah. Jangan selawat doang, jangan salam doang. Makruh kata Imam Nawawi. Kalau kita mau berselawat kepada Nabi Muhammad, seyogianya ada selawat, ada salam. Jangan selawat doang. Sallallahu ala Muhammadin itu selawat doang namanya. Nabi Isa alaihi salam itu namanya salam doang. Tapi kalau Nabi Muhammad harus ada selawat dan salam. Allahumma sholli, boleh wasallim itu. Allahumma sholli wasallim ala sayyidina Muhammad. Itu. Berarti selawat dan salam tuh. Kalau salimnya di belakang boleh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Nah itu sama. Sesuai dengan firman innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Kalau dari kita kan sunnah tuh kalau Nabi Muhammad disebut kita selawat. Nah kudu ada salam, sholat dan salamnya. Kecuali ada data, misalnya Nabi berselawat, selawat doa, nah itu nggak apa-apa. Seperti selawat Jibril, nah, kan Nabi selawat Jibrilnya apa? Sallallahu ala Muhammad. Begitu ya? Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya selawat Jibril. Nah, itu ada hadisnya. Kalau itu bukan dari kita. Ini yang dimaksud Imam Nawawi kalau dari kita. Kudu ada salamnya, jangan selawat doang. Jadi apa selawat yang cakep Ustaz? Selawat kan banyak, selawat Naria, selawat Kamila, selawat Tibil Kulum, selawat Badar, selawat apa lagi? Ahmad Badawi, selawat apa lagi? Syifa. Nah pokoknya apapun bentuk selawatnya, yang paling cakep yang ada selawatnya dan salam. Titik, itu aja. Nah setelah adzan disunahkan selawat. Kita ngeremehin sih selawat. Padahal tiap hari rutinin ya 100.
Sama istighfar 100. Sholat ke wajibin, tidak bisa wajibin makan vitamin sehari 3 kali, bisa kita wajibin. Tiap jam 12 saya harus makan, wajibin bisa. Masa bacaan nggak bisa? Orang timbang ngomong doang. Boleh kan dikodok? Boleh. Lawat. Saya bertahun-tahun mondok, bekalnya cuma itu. Benar. Apa kayak kebanyakan selawat? Istighfar. Boyong ke rumah bertahun-tahun. Pesannya cuma itu, selawat sama istighfar. Banyakin selawat dan istighfar. Saya cuma nyampein, terserah. Wah, merasakan sensasinya. Nah, selawat. Intermezzo sedikit. Dulu ada Ustadz ngutip di quote-nya Syekh Ali Jum'ah, mufti kerajaan Mesir. Jadi dulu ada kitab namanya Dalailul Khairat. Nah, itu isinya selawat. Yang pernah mondok pasti tahu ini kitab namanya Dalailul Khairat. Itu pengarangnya namanya Syekh Ahmad Jazuli. Orang mana? Orang Maghrib. Maghrib mana? Barat. Barat mana? Maroko. Namanya Syekh Ahmad Jazuli. Sebelum dia ngarang itu kitab, dulu di kampung Anal Qaryata fil Maghrib begitu tulisannya. Sesungguhnya ada kampung dulu di Maghrib, di Maroko, pacaklik, kekeringan panjang sehingga pacaklik penduduk. Akhirnya ulama kumpul doa istiqoroh, nggak diijabah, masih tetap pacaklik. Akhirnya di Syekh Ahmad Jazuli, salah satu pentolan pembesar ulama Maroko, merenung, ya Allah, apa salah dan dosa kami, kurang lebih begitu. Karena memang kalau di Timur Tengah, apalagi daerah Afrika, Maroko itu Afrika ya. Apalagi air itu kan menjadi sumber. Kalau kita gemah di Bahar juga, ya Allah, apa salah dan dosa kami. Lagi merenung begitu, tiba-tiba ada perempuan begitu datang ke sumur. Sumur kan kering semua. Perempuan duduk, ini asbab dia nulis kitab namanya Ad-Dalailul Khairat. Kalau yang pernah pesantren tahu di kitab itu. Masyhur betul di kitab. Namanya Dalailul Khairat. Biasanya diamalin sama pemborong. Biasanya. Benar ini kemarin murid datang dari mana? Dari ijazah Dalailul Khairat. Lagi bangun rumah ya. Takut. Wallahu a'lam bishawab. Ini cerita doang. Akhirnya tuh perempuan duduk di pinggir sumur. Saya Ahmad Jazuli lagi memperhatikan. Dia longkok aja ke sumur dulu. Muncrat air. Saya Ahmad Jazuli. Lah, kita doa berbulan-bulan gak ada turun hujan. Dia tiba ngelongkok doang. Akhirnya diparahin ini perempuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata saya Ahmad Jazuli, Neng, gitu katanya. Ini bahasa orang Palmera ya. Nggak ada di sana, nggak ada neng. Neng, doa apa yang ente pakai neng? Manjur betul. Apa kata perempuan? Enggak, aneh nggak doa ape-ape. Ternyata perempuannya orang setia budi. Ngomongnya ape-ape. Saya nggak doa kuningan. Saya nggak doa ape-ape. Masal tuhu illa bis salati ala Nabi Muhammad. Apa kata dia jawab? Ini penyebab saya Ahmad Jazuli bikin kitab itu gara-gara. Kata perempuan, tidak, saya tidak doa apa. Saya cuma bacakan selawat ke dalam sumur sehingga nazara ilaiha rabbuha, melihat kepadanya siapa? Tuhan. Bi ainir rahmah. Wa nazara ilaiha rabbuha, dan melihat kepadanya siapa? Tuhan. Bi ainir rabbuha. Itu kembali ke sumur. Bi ainir rahmah. Ketika saya bacakan selawat, Allah memalingkan wajahnya ke sumur itu, hanya muncrat. Nah, gara-gara itu Syekh Ahmad Jazuli bikin Matlabul Selawat. Makanya kata kiai saya nih, makanya banyakin selawat. Misalnya kita pengen punya kendaraan, ini bagus banget, pengen banget bacain selawat. Saya pengen banget rumah kayak gini, bacain selawat. Insya Allah dibikin dipermudah oleh Allah untuk bisa bikin rumah kayak gini. Nah,
Tapi bini orang jangan diselawatin. Jangan ini. Jadi emang benar ada salawat Allah. Itu intermezzo saja, selingan biar ada nuansa nggak fakih dulu. Tuh terkenal betul namanya Dalailul Khairat. Di pesantren di Jawa, Jawa Timur, Sidogiri. Saya tahu betul Sidogiri. Dalailul Khairat adalah makanya santri-santri Sidogiri itu Dalail. Segini tebal, lumayan. Isinya salawat. Jadi sunnah selawat ba'da faraghihima, setelah selesai adzan dan iqamah. Ai ba'da faraghi kullin minhuma, artinya selesai tiap-tiap dari adzan dan intola faslun bainahuma. Sekalipun sudah panjang perbedaan, tetap disunahkan selawat setelah adzan dan iqamah. Wa illa, kalau misalnya tidak, artinya terlalu pendek jangkanya, fayakfi, maka cukup lahuma bagi adzan dan qomat du'aun wahidun, doa yang satu. Kan biasanya ini kan adzan tadi ya, kan lama tuh waktunya. Ya setelah adzan doanya tersendiri, setelah qomat doa. Ada juga yang waktunya cepat, biasanya mau ngaji tuh. Habis ngaji ntar dulu, kan langsung adzan langsung qomat kan. La ilaha illallah, langsung Allahu Akbar. Nah, itu doanya dijadiin satu. Jadi selawatnya dijadiin satu, doanya dijadiin satu untuk adzan dan qomat sekaligus. Kalau waktunya dekat, kalau waktunya lama, boleh adzan doanya tersendiri, qomat doanya tersendiri. Titik terus. Summa yaqulu, kemudian berkata, kullun, tiap-tiap minhum dari mereka, rafi'an yadaihi, dalam keadaan terangkat kedua tangan. Habis baca selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, atau Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Atau redaksi yang lain yang penting selawat, angkat tangan. Apa? Ngangkat tangan doa, kemarin kita udah bahas, doa itu salah satu adab doa, ketika doa itu ngangkat tangan selain ngadep kiblat. Apa angkat tangannya? Hadwa mangkibai, sejajar pundak. Jadi kalau doa itu sejajar pundak, mau doa kunut kayak mau doa pribadi, bukan begini, tapi hadwa mangkibai. Itu mencar apa begini? Begini. Ada data, begini boleh. Yang penting hadwa mangkibai, sejajar pundak. Amin, amin. Baik doa atau bilang amin kepada seseorang yang doa umum, doa tahlil, doa imam gitu ya. Amin, amin. Hadwa mangkibai. Itu kalau doanya cepat. Kalau doanya lama boleh turun dikit. Kelamaan, amin, amin. Gak kelar-kelar Ustaz, lama banget ya, boleh dah di atas paha. Amin. Lama, kelamaan. Dan ada kalau di rumah tuh pimpin tahlil, doanya lama banget ya. Aman yang di bawah, kita bingung. Amin, amin setengah jam. Nah, biasanya ngundang duren, kalau yang ngundang duren kalau yang ngundang semak, biasanya gaya bercanda, sama aja. Kau bingung doa tahlil apa di bawah? Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afu anhu. Allahumma ghfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afu anhu. Allahumma ghfirlahu, kan sama aja. Apa sih? Ya Allah, doa itu harus, ya nggak apa-apa deh ya kalau misalnya memang. Cuman kalau bisa kita doa itu, doa kan bukan proposal, bukan tangisan baik, tapi doa itu simbol kebutuhan seorang hamba kepada Tuhan. Coba buka di googling itu Alexis Calon, dia pemenang Piala Nobel kurang lebih tahun 60-an 70-an. Dia bicara tentang doa bagus. Alexis Calon dia dapat Piala Nobel gara-gara dia itu transparansi jantung kan dia. Grup pipit. Orang kalau nggak pernah doa itu cenderung buas. Jadi simbol ketertundukan ya doa. Padahal 1400 tahun. Jadi orang kalau nggak pernah doa gersang. Ustaz, kalau kita pengen tahu hati kita gersang apa lembut, lihat aja
ciri-cirinya. Jadi kalau orang tukang kue, ciri-ciri ini udah matang biasanya ditusuk gitu ya. Itu dulu kue apa namanya?